Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada, so'imin so'imat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat berjumpa di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kita kekuatan sehingga dapat menjalankan ibadah-ibadah puasa Ramadan dan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, wabil khusus syafaatul uzmah yang kelak kita harapkan di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang beruntung diakui menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan amaliyah yang salah satunya akan memberikan dampak atau nilai kepada kita pelakunya. Karena berbuat baik tapi takut riya terkadang akan menjadi satu kekhawatiran atau satu hal yang menjadikan kita akan takut melaksanakan amaliyah yang solih tentunya. Berbuat baik tapi takut riya. Terkadang kita ingin beramal soleh namun ada rasa khawatir kalau kita niat tidak murni karena Allah. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Makna riya dan bahayanya, riya berasal dari kata ro'a yang berarti menampakkan sesuatu agar dipuji atau dilihat oleh orang lain. Dalam Islam, riya termasuk salah satu bentuk syirik kecil, karena seorang beramal bukan karena Allah, tetapi demi mendapatkan pengakuan manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati wa qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mendengar atau tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa 142. Kemudian takut ria. Haruskah kita berhenti berbuat baik? Terkadang ada perasaan takut ria saat kita hendak berbuat baik, seperti bersedekah, sholat sunnah, atau berdakwah. Namun, apakah ketakutan ini berarti kita harus berhenti beramal? Jawabannya tentu tidak. Sebab jika seseorang meninggalkan kebaikan karena takut ria, maka ia justru telah terjebak dalam perangkat setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim,
Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan seorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus terus berbuat baik sambil memperbaiki niat agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan bagaimana cara kita menghindari riya. Yang pertama, tentu kita harus senantiasa meluruskan niat di setiap kali kita beramal. Ingatkan diri bahwa tujuan utama kita adalah mencari ridho Allah, bukan mencari pujian yang lainnya. Kemudian yang kedua, senantiasa menyembunyikan amal kebaikan. Ini jika memungkinkan. Lakukan amal soleh secara tersembunyi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain darinya, diantaranya adalah seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, para pendengar yang berbahagia, cara kita menghindari riya adalah dengan senantiasa berdoa, memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa agar kita terhindar dari riya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang keempat, bagaimana kita menghindari riya adalah dengan mengabaikan bisikan setan. Jangan biarkan setan menghalangi kita dari berbuat baik dengan membisikkan rasa takut riya. Sebab setan akan selalu berusaha menjauhkan kita dari ibadah, baik dengan menanamkan riya maupun dengan menanamkan rasa takut riya yang berlebihan. Untuk itu, berbuat baik adalah perintah Allah. Itu harus kita yakini. Sekali lagi, berbuat baik adalah perintah Allah, sementara riya adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Namun jangan sampai ketakutan terhadap riya membuat kita meninggalkan amal soleh. Dan teruslah beribadah dengan niat yang lurus, berusaha menjaga keikhlasan, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati, diantaranya adalah riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam beramal dan menerima setiap kebaikan yang kita lakukan sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.